Pemirsa, media sosial sempat dihebohkan dengan pengakuan seorang pria yang mengatakan sudah 16 kali disuntik vaksin. Ia mengaku menjadi joki vaksin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Abdul Rahim, saya telah melakukan vaksinasi 14 orang pengganti 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya disuntikan 16 kali. Upah yang diberikan pada saya itu antara 100 sampai 800 ribu. Pengakuan Abdul Rahim ini menghebohkan media sosial. Ia menjadi joki vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Satgas pun langsung menyelidiki kasus ini. Abdul Rahim diketahui tinggal di sebuah rumah kosong di BTN 3 Berlian di Kelurahan Bentenge, Pinrang, Sulawesi Selatan. Abdul sempat diisukan menderita gangguan jiwa, namun tetangganya mengatakan joki vaksin ini hidup normal seperti biasa. Kayaknya Pak Rahim ini tidak ada gangguan kejiwaan. Dia normal, Pak, bergaul seperti orang biasa, bergaul sama kita-kita masyarakat di sini. Ya, kemarin itu Pak dia menceritakan ke kita-kita pada saat kita ngumpul-ngumpul sama warga di sini, dia menceritakan bahwa saya sudah 16 kali vaksin. Kondisi pada saat dia mengatakan itu, bagaimana anunya Pak Rahim? Apakah betul 16 kali vaksin? Betul Pak, saya tahu semua titik lokasinya di mana saya kunjungi. Atas kejadian ini, tim Satgas COVID-19 pun menyelidiki siapa yang diduga menggunakan joki vaksin COVID-19. Karena untuk divaksin, warga harus mengisi data sesuai dengan KTP. Itu perlu dicek lagi KTP yang dia pakai. Kita harus telusuri KTP-nya siapa dan kita memastikan betulkah orang yang menitip KTP itu betul-betul membayar pada orang tersebut. Jadi istilahnya joki yang viral sekarang ini. Saya rasa itu yang kita harus buktikan. Kalau kedepannya untuk tindakan pelanggaran dan sebagainya kita akan komunikasi dengan pihak yang berwenang untuk ini. Abdul Rahim mengaku dalam sehari bisa menjadi joki sebanyak 2-3 kali dengan bayaran Rp80.000 sampai Rp800.000 per vaksin. Untuk mengelabui petugas vaksinasi, dirinya cukup menyetor KTP dan memakai masker sambil menunggu nama di KTP yang bersangkutan untuk divaksin. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kini kita sudah terhubung dengan Jubir Satgas COVID-19 Kabupaten Pinrang. Ada Ibu Diah Puspita Dewi. Selamat siang, Ibu Diah. Selamat siang, Mbak. Ya, Bu Diah, kenapa Abdul Rahim ini, joki vaksin, bisa lolos screening data? Bukankah wajah joki pasti berbeda dengan KTP? Mengapa bisa terjadi, Bu? Siap. Saya kira selama ini kita melaksanakan kegiatan vaksinasi, apalagi dalam kondisi vaksinasi massal yang kita laksanakan di Kabupaten Pinrang, kemungkinan untuk membuka satu persatu calon penerima vaksin, maskernya tidak dilakukan. Ya, dalam kondisi sekarang ini, jadi kalau teman-teman tim vaksinator, peserta sudah mendaftar, kemudian di screening, lolos screening ke tempat pelayanan vaksin, teman yang melayani tidak melihat muka dari yang mau divaksin ini. Jadi ini yang mungkin akan diperbaiki ke depannya. Untuk teman-teman vaksinator lebih teliti dengan kejadian ini. Tapi kita kan sementara menunggu hasil investigasi dari Polres Pinrang untuk kegiatan ini. Ya, joki vaksin ini sempat disebut menderita gangguan jiwa, Bu. Tapi dari hasil pemeriksaan sementara polisi, ada beberapa orang yang sudah mengaku menggunakan jasa joki vaksin ini. Artinya praktik ini memang benar adanya kan, Bu? Ya, siap. Nanti kita akan ini, karena perlu dibuktikan kalau seseorang dengan gangguan jiwa itu perlu ada dokter ahli yang mendampingi Pak Rahim ini. Mungkin secara kasat mata normal dan sebagainya dilihat orang, dan memang ada yang sudah didapat yang punya KTP. Ya, kemungkinan kita akan tetap memastikan kondisi kejiwaan dari Pak Rahim ini.
Iya. Kalau untuk yang sudah divaksin ya pasti ada tindak lanjutnya lagi. Ya. Iya. Sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap joki vaksin ini, sudah sejak kapan aktivitas ini dilakukan dan seperti apa modus yang dilakukan? Berapa upah yang ia terima? Kalau saya sendiri tidak pernah menginvestigasi Pak Rahimnya, Mbak. Tapi kami komunikasi dengan bagian reskrim di Polres Pindrang. Beberapa waktu lalu kita sama-sama ketemu dengan Rahim ini. Menurut Pak Rahim ini sudah 3 bulan dia melaksanakan kegiatan ini, joki vaksin. Kemudian tentang pembayarannya mungkin sesuai dengan pemberitaan dan hasil investigasinya Pak Kasat Reskrim mungkin antara 100 sampai 800 ribu. Tapi dari orang-orang yang mengaku diambil KTP-nya, mungkin hasilnya mungkin bisa dikomunikasikan dengan bagian reskrim karena saya tidak tahu pastinya yang mana yang 100, yang mana yang 200, yang mana 800 ya. Ya. Kemudian apakah ada dampak medis yang dialami oleh Abdul Rahim setelah 16 kali disuntik vaksin? Bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Ya, kalau kami dari pihak Dinas Kesehatan 2 malam yang lalu sudah mengambil sampel urin dan sampel darah dari Pak Rahim tersebut. Kemudian ada dokter labnya mengambil sampel, tapi hasilnya belum diumumkan karena memang kami menunggu hasil yang akan disampaikan nanti di Polres, kemudian disampaikan mungkin di media juga hasil ini apakah menentukan efek sampingnya dari 16 kali ini suntikannya. Ya. Baik, kemudian apakah akan ada sanksi yang bisa dikenakan kepada seseorang yang menjadi joki vaksin seperti Abdul Rahim ini? Ya, kalau itu ranahnya penegak hukum ya. Kalau kami menyerahkan nanti tindak lanjut dari Dinas Kesehatan, tentu saja tim vaksinator kami harus lebih berhati-hati. Kemudian kalau memang ada nanti yang diakui 14 atau 15 orang yang dia joki vaksin yang dia gantikan, kami akan seizin Pak Kasat Reskrim atau Polres Pindrang mengumpulkan ke-15 orang ini dan akan langsung kami vaksin kalau lolos screeningnya ya. Siapa tahu dari 15 ini sesuai pengakuannya ada yang bilang ada penyakitnya, ada ininya, kan pasti harus diperiksa masing-masing nanti. Baik, terima kasih Ibu Diah telah bergabung bersama kami di iNews Siang.